Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai isoterm Friendlich. Dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Dia Rizky Gusti SSI MSI dan juga Ibu Dr. Yusneidar SSI MSI. Dengan asisten laboratorium Kak Adetra Febriani Naibaho dengan NIM F1C12013, Kak Rahmawati dengan NIM F1C12015, dan juga Bang Restu Luki Anggara dengan NIM F1C12025. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Saraknisya Marbun dengan NIM F1C1222026 dengan rekan saya. Saya Fadila Priyatna, NIM F1C1222028. Dengan saya, Hana Erika Marintan, dengan NIM S1C1222036. Saya adalah Sarta Fitri dengan NIM A1C1222044. Baiklah, kita masuk ke dalam landasan teori. Menurut Astuti 2018, isoterm Friendlich merupakan salah satu persamaan empiris yang digunakan untuk menggambarkan data kesetimbangan absorpsi. Menurut Setiorini et al. 2023, permukaan isoterm absorpsi Friendlich ini didasarkan atas terbentuknya lapisan multilayer. Terdapat dari molekul-molekul absorbat pada permukaan absorbennya. Kemudian, menurut Figdorowicz et al. 2021, isoterm absorpsi itu dipengaruhi serta diperoleh dari suatu berdasarkan pada persamaan termodinamika Gibbs-nya. Baiklah, adapun alat yang digunakan pada percobaan ini, yaitu yang pertama adalah buret, kemudian Erlenmeyer, kemudian corong, kertas saring, kemudian ada pipet tetes, kemudian ada labu ukur, dan juga ada gelas ukur. Adapun bahan yang digunakan yang pertama adalah aquades, kemudian NaOH, kemudian asam oksalat, indikator PP, dan juga karbon aktif yang diambil dari arang. Kita masuk pada skema kerja. Arang aktif ditimbang masing-masing dan dimasukkan ke 6 buah Erlenmeyer dengan konsentrasi berbeda. Kemudian ditambahkan asam oksalat ke dalam masing-masing labu dengan konsentrasi berbeda dan didiamkan selama 1 hari. Dan disaring dengan kertas saring kasar. Kemudian dititrasi asam oksalat dengan NaOH dan diteteskan indikator PP. Adapun hasil dan pembahasan pada percobaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah diperolehnya data standarisasi dari H2C2O4 sebelum absorpsi, yaitu merupakan data dari standarisasi blanko dari asam oksalat. Nah, adapun volume awal sebelum dititrasi dari asam oksalat adalah 50 mili dengan berbagai konsentrasi. Nah, adapun volume NaOH yang diperoleh adalah dengan semakin besarnya konsentrasi blanko, maka volume NaOH yang digunakan akan semakin besar. Nah, kemudian yang diperoleh adalah data standarisasi H2C2O4 sebelum absorpsi, sesudah absorpsi. Di mana volume filtrat H2C2O4 adalah 46 mili dengan volume awal 50 mili. Di sini menandakan bahwa volume filtrat yang berkurang itu menandakan sebagian dari konsentrasi H2C2O4 mengalami pengurangan dengan penyerapan pada permukaan karbon aktif. Nah, di mana setelah dititrasi, volume NaOH yang digunakan semakin besar konsentrasi dari H2C2O4, maka volume NaOH akan semakin besar. Nah, kemudian data standarisasi H2C2O4 sebelum dan sesudah dilakukan untuk membandingkan konsentrasi blanko dengan konsentrasi filtrat. Dengan ini, dengan berkurangnya konsentrasi filtrat pada H2C2O4 menandakan sebagian konsentrasi dari H2C2O4 terserap pada permukaan karbon aktif, menandakan karbon aktif memiliki sifat absorpsi yang baik. Nah, dari data tersebut, kita dapat menentukan data perhitungan seperti jumlah konsentrasi zat terserap, yaitu dengan nilai X,
jumlah konsentrasi sisa atau tak terserap, yaitu dengan nilai C. Kemudian didapatkan nilai min log X dan min log C untuk dibuat untuk menentukan grafik dari isoterm tersebut, termasuk isoterm Langmuir atau isoterm Wendelich. Dari hasil yang didapatkan pada percobaan itu, berdasarkan grafik tersebut, pola isoterm yang sesuai adalah pola isoterm Freundlich. Grafik dari persamaan Freundlich ini bukanlah garis lurus atau linear. Persamaan Freundlich menggambarkan hubungan nonlinear antara X per M dan C. Biasanya, grafik persamaan Freundlich akan berbentuk kurva melengkung. Pada awalnya, dengan konsentrasi rendah, X per M akan meningkat secara linear. Namun, seiring dengan peningkatannya konsentrasi, peningkatan nilai X per M semakin lambat, hingga konsentrasi tidak lagi meningkat. Dalam X per M, pada log X per M dengan log C seharusnya berupa garis lurus dan memiliki hubungan linear, berupa garis lurus dengan kemiringan negatif. Baiklah, adapun kesimpulan yang dapat disimpulkan berdasarkan dari percobaan ini, bahwa isoterm absorpsi itu digunakan dalam hubungan antara jumlah yang terabsorpsi pada absorben yang digunakan. Kemudian pada percobaan ini digunakan asam oksalat sebagai absorbat dan juga karbon aktif sebagai absorbennya. Adapun referensi yang kami gunakan dari berbagai referensi yaitu sebagai berikut. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami ucapkan terima kasih.